Kali ini kita akan kembali melanjutkan serial alur cerita manhwa King Account. Dan kali ini kita bakalan santai-santaian dulu teman-teman setelah perbakuhan taman kemarin. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja Lego. Setelah Dewa Laut Poseidon kembali mendapatkan tubuh yang dahulu, Wang Hao bertanya-tanya apakah bocah nakal sebelumnya pada awalnya memang punya tampilan keren seperti ini, tampan, berotot, dan biru. Bentukannya yang sekarang teramat sangat mirip dengan patung-patung yang sebelumnya sempat mereka lihat di kawasan Istana Laut Dalam. Poseidon yang legendaris ya. Mereka semua tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar dapat melihat sosok yang legendaris dan sering muncul di buku-buku dongeng itu dengan mata dan kepala mereka sendiri. Tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, Raja Laut Dalam berkata kalau dirinya selalu percaya bahwa hari di mana dia bisa kembali bertemu dengan bro lamanya bisa terjadi, dan sekarang semuanya telah terwujud. Sosok setangguh Raja Laut Dalam yang merupakan saudara dari Duyung Nanami pada saat itu sampai meneteskan air mata saking merasa bahagianya. Nanami sendiri baru pertama kalinya melihat sang kakak bersikap seperti itu. Gak heran juga sih, karena harapan yang selama ini hampir 1000 tahun sudah dia semogakan akhirnya kini telah terkabulkan. Menghampiri Raja Laut Dalam, Poseidon meminta maaf karena telah membuat bronya itu menunggu sangat lama. Tentu saja Poseidon yang bisa kembali seperti dahulu itu semua bisa terjadi berkat kegigihan serta perjuangan si Raja Laut Dalam yang telah melakukan pengorbanan. Poseidon amat sangat berterima kasih kepada si bro. Pokoknya apapun yang terjadi mereka bakalan jadi sahabat untuk selamanya. Keduanya pun saling berjabat tangan layaknya para pria gentle. Sambil memberikan rasa hormatnya, Dewa Laut menyampaikan meskipun pada awalnya dia sempat memiliki keraguan, tapi dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang telah Bang MC tunjukkan, dia kini sudah berhasil menaklukkan si Dewa Laut. Itulah kenapa mulai dari sekarang dia berikrar bahwa hidupnya adalah milik hiu. Kemanapun itu tempatnya, melewati air yang panas, api yang dingin, udara yang hampa, pokoknya Poseidon akan terus mengikutinya. Area yang sebelumnya terasa aman-aman saja seketika berubah menjadi sesak ketika Yeo memanggil para dewa kuno ke permukaan lalu berkata karena mulai dari sekarang akan ada staf baru yang bergabung dengan perusahaan mereka, maka mereka harus mengadakan rapat antar staf baru dan staf lama. Hal ini diperlukan untuk membangun trust dan ikatan emosional. Begitu spektakuler. Ketika para dewa kuno muncul, rekan-rekan yang menyaksikannya begitu takjub, tak sempat memalingkan wajah mereka dari pemandangan tersebut. Sebagai sesama sosok dewa kuno, mereka pada iri sama Poseidon karena cuma dia saja yang bisa berubah wujud seperti manusia dan bahkan bisa mengikuti Yeo tanpa harus disummon dulu. Bisa memiliki tubuh seperti itu, bisa berjalan-jalan bebas di dunia dan merasakan segala keajaibannya, pasti bakalan sangat menarik, ungkap mereka. Kondisi mereka yang sekarang memang cukup menyedihkan, tapi setidaknya mereka cukup bersyukur masih bisa ngomong. Nggak kayak si mata besar yang nggak bisa ngomong, cuma bisa ngerongrong aja dia tuh. Mau protes, tapi yang kedengeran cuma auman. Poseidon menjelaskan alasan kenapa dia bisa memiliki wujud seperti itu tentu saja bukan cuma dirinya lebih kuat dari dewa kuno Yeo, tapi dia juga punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada mereka. Mengingat berbagai macam dunia dan peradaban sudah pernah dia lalui di masa lalu. Meskipun sangat merepotkan, Poseidon bisa kok membantu mereka semua membangun tubuh manusia yang bisa menahan kekuatan besar dewa kuno. Mendengar hal itu, seketika para dewa kuno langsung pada sungkem sama Poseidon, mengagung-agungkannya, bahkan bersedia untuk menganggapnya sebagai sang pemimpin di antara para dewa kuno koleksi Yeo. Tentu saja ada maunya. Mereka memohon dengan amat sangat kepada Poseidon untuk membantu mereka dapetin tubuh sepertinya. Big Eye mengaum sambil tersenyum lembut. Padahal di awal kemunculan mereka, para dewa kuno terasa begitu arogan dan kuat dan bikin merinding. Tapi sekarang para human yang melihatnya jadi merasa aneh. Masih merinding sih, tapi kok sifatnya jadi kayak bocil yang ada maunya. Para dewa kuno itu setelah saling memperkenalkan diri, Yeo menghentikan obrolan antara para dewa kuno serta meminta Poseidon untuk mengeluarkan semua orang dari ruangan tersembunyi dan pergi dari sana. Siap Paduka, kata Poseidon. Poseidon kemudian mengibas trisulanya ke udara, membuka sebuah celah ruangan untuk bisa kumpul kembali ke lokasi sebelumnya. Sebagai makhluk yang telah membuat ruangan tersembunyi itu, Poseidon bisa membuka jalan keluar dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Titik koordinat ditetapkan pada lokasi di mana Yeo dan teman-teman masuk ke tempat ini, dan itu adalah reruntuhan Istana Raja Laut Dalam. Sang Dewa Laut meminta semua orang masuk bersama-sama melewati celah tersebut.
Sementara itu di dalam sekitar istana, nampak terlihat ada beberapa manusia ikan. Setelah mengetahui adanya para penyusup yang datang ke sana, mereka kini sedang mencari para penyusup dengan begitu teliti. Tapi setelah mengecek seluruh sudut ruangan, mereka sama sekali tidak bisa menemukan apapun. Namun kendati demikian, mereka terus mencari dan menggali, tapi sambil terus ngedumel. Sampai akhirnya tak berselang lama, bersama dengan celah dimensi yang tiba-tiba muncul, dari dalamnya muncul Yeo dan teman-teman. Yeo nggak nyangka kedatangan mereka malah mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari para manusia ikan. Sambutan hangat atau panas ya? Karena pas ngeliat Yeo dan yang lainnya, para manusia ikan yang menganggap mereka semua sebagai para penyusup langsung menggila, tak terkendali, teriak-teriak dengan satu tujuan, yaitu menghabisi para penyusup. Ketika para manusia ikan itu serentak melakukan terkaman, Poseidon mengetuk permukaan dengan trisulanya, sehingga terciptalah gelombang kekuatan air yang membuat para manusia ikan gila terhempaskan. Beberapa dari mereka ada yang berhasil mundur terlebih dahulu sebelum kena tekanan yang dilepaskan si Dewa Laut. Bukan cuma berguna untuk memukul mundur musuh, lebih tepatnya apa yang baru saja Poseidon lakukan merupakan sebuah metode untuk mengembalikan kewarasan para manusia ikan yang selama ini kehilangan akal. Yang pasti itu semua merupakan efek dari kekuatan tercemar yang membuat sisi negatif mereka lebih mendominasi. Setelah kembali mendapatkan kewarasannya dan merasa pusing sebentar, para manusia ikan yang sadar ada si Dewa Laut di hadapan mereka langsung bersujud. Penantian panjang mereka akan kembalinya Poseidon yang menjadi bro dari Raja Laut Dalam akhirnya terjadi. Bukan cuma Raja Laut Dalam, para manusia ikan ini nampaknya juga memiliki ikatan emosional yang cukup besar terhadap si Dewa Laut. Rindu akan pertemuan yang tak tertahankan akhirnya kini terbayarkan. Poseidon memberikan penjelasan kalau dirinya pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Dia pada awalnya berpikir bisa membantu para manusia ikan menuju cahaya. Tetapi sekarang nampaknya ia sudah salah. Poseidon menganggap dirinya tak lagi memenuhi syarat untuk bisa menjadi sang penolong manusia ikan. Para manusia ikan langsung pada nyautin, kalau sang penguasa lautan saja tidak bisa memenuhi syarat untuk bisa menjadi sang penolong, lalu kepada siapa lagi mereka harus berharap? Poseidon pun menjawab, sebenarnya masih ada orang lain yang lebih kredibel, lebih pantas, lebih layak membawa cahaya teruntuk suku manusia ikan. Dan orang itu adalah siapa lagi kalau bukan si Yewu. Hanya mereka yang dapat membawa terang bagi kita lah yang memenuhi syarat untuk bisa menjadi raja. Dan kualifikasi atas hal ini sudah ditentukan, lanjut Poseidon. Menghentakkan kembali trisulanya ke permukaan, energi kemasan yang muncul mulai berputar di sekitar tongkat si Dewa Laut. Mulai dari sini dia akan melakukan upacara penobatan raja yang akan menjadi pemimpin dari seluruh kehidupan di lautan. Kekuatan yang Poseidon lepaskan ke permukaan mulai menyebabkan guncangan yang cukup hebat. Tanah-tanah bergetar, pijakan mereka mulai terangkat, mencakup seluruh area kota dan istana Raja Laut Dalam. Para manusia ikan yang merasa agak panik dengan keadaan tersebut ditenangkan oleh Poseidon yang menjanjikan bahwa semuanya akan baik-baik saja, gak ada yang mesti dikhawatirkan. Sementara itu, di area pesisir pantai di seberang Antartika, ada paman Xiao Chen yang lagi mancing dan terus ngeluh gara-gara di hari itu dia mancing sama sekali nggak ngeliat satupun ikan yang muncul. Apalagi memakan umpan yang dia pasang, bikin dia bingung sebenarnya kemana para ikan bersembunyi. Di sana ada juga Nona Shulu yang merasa bingung, padahal mereka sama sekali nggak kekurangan makanan. Tapi kenapa Xiao Chen masih terus berusaha untuk mendapatkan ikan? Sangat aneh. Si paman pun langsung kasih paham kalau mancing itu adalah hobi dan tujuannya tentu bukan buat cari makan. Kalau cari ikan buat makan sih mending ke pasar aja. Nongkrong di pinggir air seharian pun akan kulakukan sekalipun nggak dapat ikan. Tapi ketika strike terjadi, disitulah kami hidup kembali. X sang pemancing. Di lain hal, paman tahu kalau si Nona lagi khawatir sama Yewu kan? Makanya dia sengaja nunggu di pantai. Sedikit mengelak, Shulu berkata memang dia khawatir, tapi bukan cuma sama Yewu saja, tapi semua orang yang masuk ke dalam laut. Emangnya si paman gak khawatir apa? Si Nona balik nanya. Ya tentu saja, kalau Xiao Chen sih dia langsung senang bukan main, karena tepat pada saat itu akhirnya ada juga ikan yang memakan umpannya. Inilah momen-momen saat dirinya merasa kembali hidup. Strike! Berat betul lagi, pasti kakap ini. Tapi pada kenyataannya yang sebenarnya terjadi ialah kail si paman saat itu nyangkut di sebuah dataran yang menyembul keluar dari dalam lautan dengan ukuran yang begitu besar, raksasa. Bila melihat dari penampakannya bisa dipastikan dataran yang sekarang mengapung di permukaan itu merupakan sebuah kota yang dikelilingi oleh tembok pertahanan. Xiao Chen terkejut bukan main, bagaimana bisa strike penglaris pertamanya malah sebuah kota.
Daripada itu, yang lebih anehnya lagi ialah kenapa kota sebesar itu yang muncul dari dalam laut secara mendadak sama sekali tidak menimbulkan ombak yang besar. Kalau normalnya pasti bakalan ada tsunami yang cukup merusak. Tapi yang terjadi, air laut di sekitarnya malah cukup tenang. Kayaknya emang udah disetting sama seseorang. Anggapan si paman pasti ini gak diragukan lagi. Ini pasti merupakan hasil dari pekerjaan yang dilakukan sama Yeo. Dia memang selalu membuat kejutan yang besar bagi orang lain. Membiasakan diri dengan hal ini pun cukup sulit, gara-gara kejutan yang Yeo tampilkan selalu saja berbeda-beda. Beberapa waktu sebelumnya, ketika kota istana sedang dalam perjalanan menuju permukaan air ditemani sama banyak ikan-ikan besar, Poseidon berkata, karena Yeo yang sudah memurnikan lautan dan membawa cahaya ke dalamnya, maka cuma dia saja yang berhak memiliki Trisula yang punya lambang komando lautan. Maka dari itulah, mulai dari sekarang, lautan akan menyambut kejayaannya yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah perintahnya Yeo, di mana Yeo akan menjadi raja lautan yang sesungguhnya. Bersama Raja Laut dalam, Poseidon yang tunduk di depan Yeo menyerahkan Trisulanya. Dan tanpa ragu Yeo pun menerimanya. Tepat ketika dia menggenggam senjata tersebut, tubuh Bang MC seketika dilapisi oleh armor Raja Laut. Itu merupakan mahakarya yang diciptakan oleh Poseidon di masa lampau. Ganteng juga nih armor. Tampilan baru Yeo diikuti dengan kemunculan singgasana yang tiba-tiba muncul dari permukaan. Ya, tentu saja itu adalah singgasana raja. Dengan gaya songongnya, ngangkat satu kakinya di atas kursi. Yeo menyerukan jika mulai hari ini lautan telah berada di bawah kendalinya. Suara Yeo yang sudah seperti gelombang komunikasi yang biasa digunakan para makhluk laut menyebar ke area seluruh kota dan lautan. Tidak ada satupun dari mereka yang gak tahu kalau mereka kini telah memiliki raja baru yang akan menjadi sang pemimpin lautan. Para manusia ikan yang secara langsung berada di dalam ruang singgasana itu terus meneriakkan nama Yeo. Dialah sang penyelamat, sang juru kunci, sang raja abadi yang membawa suku manusia ikan laut dalam menuju cahaya. Apa yang sedang terlihat di hadapan Wang Hao membuatnya terkejut. Dia udah gak tahu lagi mesti ngomong apa. Yeo ini benar-benar ya. Tim Dewa Sejati juga dibuat terkejut ketika melihat kapten mereka, Hilda, tiba-tiba saja berlutut ketika berlangsungnya momen peresmian sang raja lautan. Di dalam pikirnya, dia ngata-ngatain para eksekutif bodoh yang ngajakin dia buat kerjasama buat ngelawan Yeo. Lagi, apa pula isi kepala mereka yang pengen habisin Yeo? Menurut Hilda, dari perjalanan ini, dia mendapati kalau Yeo ini merupakan sosok yang telah melampaui umat manusia. Dan merupakan suatu kehormatan baginya bisa bekerja sama dengan Yeo. Untung saja dia nggak bertindak gegabah menyerang Yeo sesuai dengan arahan para petinggi itu. Kalau melakukannya, Hilda yakin 100% kalau dialah yang justru bakalan meninggal. Hilda sendiri yakin kalau Yeo sudah mengetahui kerjaan tersembunyi yang dia simpan. Maka dari itulah pada titik ini yang bisa Hilda lakukan adalah menunjukkan kesetiaannya kepada Yeo. Pada akhirnya semua tim Dewa Sejati pun berlutut di hadapan sang Raja Laut dan berharap agar lautan di bawah pemerintahannya bisa berjalan dengan baik dan sejahtera. Dari arah kejauhan sambil menatap Yeo, Yin Huan berpikir kalau Yeo itu sebenarnya sudah lama menjadi raja di hatinya. Makanya dia tidak peduli apapun yang akan terjadi di masa mendatang. Pasti dia akan selalu berusaha tetap berada di sisinya. Dari penjelajahan ini, sistem menyebutkan jika Yeo sekarang sudah berhasil mendapatkan gelar Raja Lautan. Meski nggak disebutin di sini, tapi kayaknya ini termasuk dalam misi 7 takdir raja nggak sih? Ya, yang pasti Yeo terlihat keren ketika duduk di singgasana, melemparkan senyum tipisnya sambil menopang dagu dengan satu tangannya. Wuh. Sementara itu, di lokasi evakuasi para penyintas dari Antartika, mereka semua yang ada di dalam gua bawah tanah merasakan adanya guncangan yang cukup hebat. Sebagai langkah pengamanan, mereka serentak mulai berlarian keluar dari dalam gua. Para orang tua dan anak-anak diarahkan sama temannya Suju, cewek rambut merah. Si rambut merah ini merasa cukup khawatir sama Suju yang ikut dalam penjelajahan di laut dalam. Terlebih semenjak masuk ke dalam laut, dia juga sama sekali tidak bisa dihubungi. Dia cuma bisa berdoa agar semuanya bisa tetap aman. Setelah keluar dari dalam gua, keterkejutan mereka pun tak bisa tertahankan. Sebab dari arah kejauhan, mereka bisa melihat sebuah kota besar yang terapung di atas permukaan air. Padahal sebelumnya sama sekali tidak ada apa-apa di sana. Struktur dari kota tersebut juga terlihat tidak biasa. Dari arah kejauhan terlihat pula siluet yang semakin lama semakin mendekat ke arah mereka dengan cepat. Dan itu berasal dari kota terapung itu.
Ketika diperhatikan lebih lanjut, ternyata sesuatu yang mendekat adalah para manusia ikan atau murloc, dan para penyintas yakin kalau makhluk-makhluk itu mendekat untuk melakukan serangan. Makanya mereka yang merasa ketakutan tanpa pikir panjang langsung lari, berusaha untuk kabur sejauh mungkin agar bisa selamat dari penyerangan. Sementara itu si rambut merah jatuh terduduk ketika semua orang melakukan evakuasi. Dia terlihat seperti orang yang pasrah akan kematian, apalagi rekannya Suju masih belum juga kembali. Rambut merah, itulah suara yang kini didengar sama si cewek rambut merah ini. Saking sedihnya, dia merasa kalau suara yang sempat terdengar itu seperti suara Suju, suara yang memberikan harapan kepadanya untuk tidak mengikuti jejak Suju yang dia anggap sudah mokat, sebab dia masih harus menyelamatkan para penyintas yang kehilangan arah. Awalnya dia pikir suara itu cuma halusinasi, tapi semakin sering suara itu terdengar, dia sadar kalau suara yang berasal dari arah kejauhan itu bukan cuma halus semata. Itu memang berasal dari Suju yang sambil naik ikan-ikanan, dia teriak, "Ngapain si rambut merah di sana?" sambil memasang wajah memang sedih. Padahal sekarang dia sudah kembali dan Yeu kini telah berhasil mengatasi krisis yang terjadi. Para penyintas yang melihatnya mulai keheranan sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini. Kenapa pula manusia naik ikan-ikanan yang biasa digunakan sama para manusia ikan? Setelah tiba di daratan, Raja Laut Dalam bersama dengan para bawahannya menunduk sambil meminta maaf secara tulus. Karena di masa lalu mereka sudah melakukan hal yang keji terhadap umat manusia. Dan sebagai ganti ruginya, mereka juga akan memberikan satu peti besar harta karun. Karena harta karun itu dianggap masih belum cukup, maka dari itulah mulai dari sekarang para makhluk ikan bersumpah untuk berdiri dan hidup berdampingan dengan umat manusia, berjanji tak akan pernah melakukan kesalahan seperti di masa lalu. Para manusia ikan ini berharap agar manusia mau memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan penebusan dosa. Melihat kejadian tersebut, para penyintas merasa begitu heran. Bagaimana mungkin para manusia ikan yang ganas bisa menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya kepada mereka? Sangat berlebihan. Tak ada satupun dari mereka yang pernah membayangkan jika hari seperti ini akan datang. Kalau melihat dari situasinya sih, nampaknya para manusia ikan ini sudah ditaklukkan sama seseorang. Rambut merah pun berasumsi apakah ini terjadi karena ulah Yeu yang sempat disebutin sama Suju sebelumnya. Ya, Suju pun membenarkannya. Yeu merupakan orang di balik kejadian ini. Dia merupakan sosok dengan bakat dan kemampuan yang benar-benar berada di luar akal sehat. Nona Shulu yang datang dan mengusap-usap kepala hewan laut bertanya pada Yeu, apa yang sudah Yeu lakukan sampai-sampai para binatang laut besar itu sampai nurut dan jinak kayak gitu? Jawabannya sih simple, jadilah penguasa lautan, kata Bang MC. Kepada Xiao Chen dan Shulu, Yeu memperkenalkan Poseidon yang legendaris, salah satu dari 12 dewa kuno, dan sekarang dia adalah bagian dari staf yang akan bekerja sama dengan mereka. Tentu saja nurutnya cuma sama Yeu. Sambil tersenyum, Poseidon merasa terhormat baginya bisa bekerja sama dengan rekan-rekan Yeu. Bezeh, ini sih udah keterlaluan. Poseidon si dewa laut yang legendaris itu kan? Dengan begitu menggebu-gebu, Paman Xiao Chen minta ceritain kisah ketika mereka berpetualang di bawah laut. Gara-gara dia nggak ikut, si Paman ngerasa dia kayak udah ngelewatin kesempatan buat dapetin duit segunung. Sayang sekali. Bukannya Yeu yang ceritain, Wang Hao yang malah ceritain perjalanan tersebut. Dia ceritain kalau pada saat itu ketika lagi di laut dalam, tempat itu cuma dipenuhi oleh kegelapan. Sama sekali tidak kelihatan apa-apa di depan mata kita. Bahkan di dasar kegelapan itu terdapat hantu yang selalu mengintai mereka sepanjang perjalanan. Hanya ada perasaan tertekan dan ketakutan yang tak terlihat menyelimuti mereka selama perjalanan. Karena ceritanya bikin merinding, keringat dingin, Paman minta udahlah, hentiin aja ceritanya sampai di situ. Poseidon tanya apakah langkah yang akan Yeu ambil selanjutnya. Yeu mengungkapkan jika tujuan selanjutnya adalah tujuan awal mereka, yakni pergi menuju kawasan ketiga terluas di bumi. Eksplorasi laut dalam sebelumnya itu cuma sebagian kecil dari perjalanan ini. Di seberang lautan terdapat area ketiga yang tak diketahui informasinya. Manusia tak punya informasi yang cukup tentang lokasi tersebut, sebuah wilayah yang disebut sebagai tempat kejatuhan para dewa. Kemungkinan besar selain terdapat musuh-musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam sana, bisa jadi ada para pahlawan legendaris umat manusia yang sedang menunggu mereka di sana. Seharusnya perjalanan selanjutnya akan menjadi sebuah pertempuran besar serta terobosan bagi umat manusia untuk bisa mengungkapkan rahasia olisasi bumi. Dan sekarang pertanyaannya, apakah semuanya sudah siap? Kata Yeu. Kalau rekan-rekan dekat Yeu udah pasti bakalan ikut. Bagi Ketua Ji, bisa bertarung dengan sosok yang lebih kuat darinya akan menjadi kesempatan yang tak ternilai harganya. Paman Xiao Chen yang biasanya males-malesan kali ini juga bakalan ikut. Yin Huan
Nona satu ini tentu selama ada Yeo di sana maka dia bakalan melu. Padang salju Antartika adalah wilayah yang sangat cocok bagi Nona Shulu yang suka dingin. Di dalam area seperti itu dia bisa mengeluarkan kekuatannya secara maksimal. Makanya Nona satu ini juga bakalan ikut. Aku menantikan itu, kata Yeo agak serius. Shulu bisa langsung menyadari setelah kembali dari dasar laut. Temperamen Yeo kembali mengalami perubahan. Dia sekarang semakin jadi orang yang sulit untuk bisa dipahami. Ya, tapi apapun itu Shulu masih pengen deket-deket sama Bang MC. Dari mereka semua, yang di luar dugaan adalah tim Dewi Sejati yang memilih untuk tidak ikut ke tanah jatuhnya para dewa. Padahal mereka lah yang sebelumnya ngebet pengen pergi ke sana. Alasannya mereka memilih untuk tetap tinggal di sana dan membantu para penyintas membangun kembali tempat tinggal buat mereka. Terlebih bukan cuma manusia ikan yang sempat memberikan ancaman terhadap manusia, ada juga para great monster lain yang masih perlu mereka waspadai. Selain itu, dengan mereka yang tetap stay di sana, itu juga bisa berguna sebagai peran yang memberikan dukungan kepada Yeo jika suatu waktu terjadi masalah di luar prediksi. Yeo bisa hubungin mereka kalau itu sampai terjadi. Hilda cuma bisa mendoakan semoga Yeo dan teman-teman tetap berada dalam keadaan baik sekalipun situasinya menjadi rumit. Karena itu pilihan mereka, maka Yeo nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dan kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, Yeo pasti bakalan langsung hubungin mereka dari garis depan. Karena sekarang Hilda sudah menetapkan diri untuk bekerja sama dengan Yeo dari hati, maka selanjutnya dia tidak akan membiarkan para petinggi zona timur kembali mengirimkan assassin buat asasinasi Yeo. Ya memang sih, mungkin itu bukan masalah besar bagi Yeo, tapi setidaknya inilah yang bisa Hilda lakukan untuk menunjukkan ketulusannya kepada Bang MC. Hilda sangat yakin kalau Yeo merupakan harapan yang akan membawa umat manusia menuju masa depan yang lebih baik. Buat nyebrang laut, Yeo minta Poseidon buat keluarin kendaraannya yang paling mantep. Apapun boleh, asalkan jangan kapal selam ya. Karena gara-gara naik kapal selam ke laut dalam sebelumnya, Yeo dan teman-teman malah jadi sedikit trauma. Kalau soal kendaraan Poseidon sih punya banyak yang mantep-mantep. Poseidon kemudian menjentikan jarinya, mengeluarkan salah satu kendaraan termantep yang dia punya. Dan itu merupakan sebuah pesawat amfibi yang dilengkapi perangkat anti-gravitasi dan terbuat dari logam luar angkasa. Dalam keadaan normal, sekalipun terjadi tsunami yang menerpa daratan, pesawat tersebut akan tetap stabil pada posisinya. Fitur ini membantu orang-orang yang suka mabuk perjalanan laut jadi nggak mabuk lagi. Sangat mantep. Dari tampilannya yang futuristik, Yeo kasih 10.000 jempol. Dan kemudian tanpa berlama-lama lagi mereka pun langsung berangkat. Di perpisahan sementara waktu itu, tak lupa pula Suju mengucapkan terima kasih kepada mereka semua yang sudah membantu para penyintas agar tetap selamat. Berharap agar mereka semua kembali dalam keadaan baik-baik saja dan hidup-hidup saja. Dan fush, kendaraan yang melaju dengan cepat akan mengawali arc baru di tanah kejatuhan para dewa, yang dari premisnya sih bakalan boom. Masih melanjutkan cerita sebelumnya, Yeo bersama dengan teman-teman kini sedang dalam perjalanan menuju tanah kejatuhan para dewa, menaiki kapal amfibi punya Poseidon. Jika mereka melihat tempat tersebut menggunakan satelit yang bisa terlihat cuman kabut tebal yang menutupi seluruh wilayah. Bahkan tidak ada peralatan deteksi yang dapat mendeteksi situasi di dalamnya. Inilah yang menyebabkan manusia hampir nggak punya informasi terkait dengan tempat misterius tersebut. Sekalipun Yeo sekarang sudah menjadi sosok yang menguasai lautan, nampaknya dia benar-benar tidak dapat menguasai seluruh lautan. Setelah jadi raja laut, yang hilang cuman kabut di sekitar wilayah yang sempat diinvasi sama manusia ikan. Sementara di tanah kejatuhan dewa, kabutnya masih tetap ada. Pada saat itu Poseidon menyinggung perkataan Yeo yang sebelumnya sempat berspekulasi jika segala sesuatu di bumi era olisasi itu diciptakan oleh suatu keberadaan berdimensi tinggi di alam semesta. Kalau itu memang benar adanya, tentu saja masalah tanah berkabut itu tidak sederhana dan hilang cuman karena Yeo bisa menjadi raja lautan. Bahkan Poseidon sendiri yang boleh dikatakan sebagai pencipta ekosistem bumi saja tidak dapat menganalisa keseluruhan dari masalah dataran misterius itu. Tak berselang lama para penumpang akhirnya bisa melihat kabut yang menutupi pandangan, menunjukkan jika tak lama lagi mereka akan segera tiba di lokasi tujuan. Semakin dekat mereka dengan kabut-kabut tebal, Nona Shulu mulai merasakan adanya bau-bau yang aneh dan itu berasal dari dalam kabut. Yeo cukup yakin kalau itu merupakan bau darah, tetapi telah sengaja diencerkan dengan menggunakan semacam kekuatan tertentu. Karena ada sesuatu yang gak beres dari dalam kabut, Yeo minta kepada semua penumpang untuk tetap memasang sikap waspada. Setelah semuanya mempersiapkan diri, akhirnya kapal amfibi pun masuk, menerobos ke dalam kabut yang menutupi pandangan.
Tepat setelah mereka masuk ke dalamnya, Yin Huan dibuat cukup terkejut, meminta semua orang untuk segera melihat ke arah yang ia tunjuk. Taunya setelah Yeo dan teman tiba, mereka langsung dihadapkan dengan beberapa ekor great monster. Makhluk-makhluk raksasa yang selama ini cuma didengar oleh manusia itu sempat muncul di tanah kejatuhan para dewa, ternyata memang benar adanya. Wang Hao memang udah dengar kalau Great Monster ini ukurannya besar, tapi setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, nampaknya ukuran mereka jauh lebih besar 10 kali lipat dari apa yang sempat ia bayangkan. Bagi makhluk-makhluk raksasa itu, Yeo dan teman-teman sudah seperti semut yang lagi masuk ke dalam kawanan gajah. Kalau nggak hati-hati, sekali injak, habislah. Ya, ukuran para raksasa itu memang cukup menakjubkan, tapi ada yang gak kalah menakjubkan dari para monster tersebut. Sambil mengatakan itu, Yeo minta semua orang, coba deh lihat ke atas. Siapa sangka kalau di perairan Antartika itu ada semacam dinding es yang sangat tinggi. Dinding tersebut kemungkinan besar merupakan segel penghalang yang sengaja dibuat agar para great monster itu tidak membuat kekacauan di dunia luar, tetap berada di dalam kabut. Pedang-pedang raksasa yang tertanam pada dinding es itu berguna sebagai pilar penopang, yang di dalamnya mengandung energi magis yang sangat kuat, sehingga penghalang tersebut secara total telah mengisolasi bagian dalam dari dunia luar. Bila melihat dari material dan kondisinya setelah dicek pakai drone pemindai, sepertinya dinding es penghalang ini telah ada setidaknya 500 tahun yang lalu. Sudah fosil sekali, 500 tahun yang lalu. Kalau dipikir-pikir, Yeo pikir mungkin teknik segel penghalang ini bisa jadi merupakan peninggalan 5 pahlawan legendaris. Ya, bisa jadi itu. Karena memang ada info top tier yang mengatakan kalau satu persatu dari kelima pahlawan legendaris masuk ke tanah kejatuhan para dewa dengan tujuan untuk menyegel keberadaan berbahaya yang berasal dari dalamnya. Artinya, karena mereka nggak bisa ngalahin para great monster, pada akhirnya mereka nggak punya pilihan lain selain menyegelnya saja di sana. Dan berkat segel penghalang tersebutlah dunia bisa tetap bertahan sampai hari ini. Sambil menatap dinding es, Paman Xiao Chen jadi kepikiran Mu Wei. Orang tua satu itu kan bisa berpergian lintas dimensi dengan bebas. Segel dinding es seperti ini pun takkan bisa menghentikannya. Xiao Chen bertanya-tanya apakah Mu Wei juga ada di dalam sana kah? Untuk memecahkan masalah dataran berkabut, seseorang harus memecahkan misteri di dalamnya. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana cara mereka untuk bisa masuk ke tanah kejatuhan dewa yang dibentengi oleh segel dinding es itu? Yeo tiba-tiba aktivasi Demonic Wings, terbang sambil ngajakin Poseidon buat memeriksa situasi di depan, sementara yang lain diminta untuk tetap menunggu di kapal. Setelah tiba tepat di depan dinding es tersebut, Yeo aktivasi akun mouse. Demi mencari celah yang bisa dilalui, Yeo mulai membaca struktur dari penghalang tersebut. Namun yang terjadi, tangan Yeo malah memantul dan kesetrum. Cekit. Sangat aneh, pikir Yeo. Mo sendiri bisa menganalisis struktur suatu bangunan, bahkan yang teknologinya mutakhir pun bisa dianalisa. Tapi kenapa dinding es ini tidak bisa dipecahkan pakai kemampuannya ya? Yeo yang gak dapat informasi apapun kemudian nanya ke Poseidon yang juga lagi cari cara buat ngelewatin dinding penghalang tersebut. Pada awalnya Poseidon sempat punya ide buat ngelewatin dinding tersebut dengan memutarinya lewat dasar laut. Akan tetapi ternyata penghalang tersebut ada sampai ke dasar laut yang paling dalam. Jadi jalur yang ia pikirkan tak lagi bisa mereka gunakan. Sama aja kayak Yeo yang gak dapat apa-apa. Karena nggak bisa masuk dengan cara damai, gimana kalau pakai cara kekerasan aja, kata Poseidon. Dia yakin kalau pakai kekuatan Yeo sekali jos, pasti bakalan tercipta celah yang bisa mereka masukin. Yeo yakin itu bekerja. Tapi kalau penghalang itu tidak sengaja hancur dan entitas di dalamnya lepas ke dunia luar sampai menyebar ke berbagai tempat, maka dampaknya akan sangat mengerikan dan semuanya malah jadi merepotkan. Ujung-ujungnya Yeo lagi. Dia pikir nggak capek apa Yeo gendong teman-temannya melulu. Berat cuy. Pas mereka berdua lagi ngobrol-ngobrol santai, di arah langit muncul 2 pedang raksasa mengambang. Wang Hao yang melihatnya langsung teriak dari kapal, minta Yeo dan Poseidon hati-hati sama pedang raksasa yang muncul di atas kepala mereka. Pedangnya bergerak-gerak dan nampaknya memang sengaja nargetin keduanya. Dan benar saja, kedua pedang raksasa tersebut melesat ke permukaan di mana Yeo dan Pose berpijak. Namun keduanya bisa menghindar dengan gampang. Pose juga berkata kalau Wang Hao nggak usahlah teriak-teriak gitu. Serangan dadakan seperti itu sangat jelas dan begitu gampang buat dihindarin. Tiba-tiba Nona Shulu ikut berteriak, kalau cuma 2 sih emang gampang.
Tapi gimana kalau lebih dari itu? Gelombang serangan lanjutan taunya sudah muncul ketika Yeo dan Pose menatap ke arah langit tempat jatuhnya pedang raksasa sebelumnya. Bisa dilihat kali ini bukan cuma 2, tapi ada banyak sekali pedang raksasa yang memeriahkan langit dan siap buat nyerang para penyusup yang coba masuk ke dalam segel penghalang dinding es. Dengan cepat pedang raksasa yang dipenuhi kekuatan magis itu jatuh ke lokasi Yeo dan Pose berpijak, memaksa keduanya untuk pergi menjauh untuk melakukan evakuasi. Dan ketika posisi mereka telah jauh dari arah dinding segel penghalang tersebut, sekarang pedang raksasa pun berhenti. Dari situasi yang baru saja terjadi bisa disimpulkan kalau pedang raksasa tersebut merupakan semacam mekanisme pelindung yang dibuat untuk mencegah pihak luar masuk ke dalam tanah berkabut. Mekanisme yang seakan sengaja berusaha memberikan peringatan, jika kau mendekat lagi, maka aku akan membunuhmu tanpa ampun. Tak peduli sekalipun kau adalah orang yang tak bersalah. Semakin dipikir-pikir, Ketua Ji merasa semakin yakin kalau mereka memang tidak diharuskan untuk memecahkan penghalang tersebut dengan jalan kekerasan. Jadi mereka dipaksa untuk menggunakan cara lain, apapun itu, asalkan jangan pakai tinju. Terus kalau udah gini, gimana solusinya? Sambil menatap ke atas, Yeo meminta rekan-rekan untuk tidak merasa khawatir. Mereka juga kayaknya nggak perlu mikir keras lagi, karena ada seseorang yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan jawabannya. Ngomong apa sih Yeo nih? Kata Paman Xiao Chen kebingungan. Dan ketika si paman melihat ke arah yang sedang Yeo tatap, barulah ia sadar maksud perkataan Yeo. Jika orang yang bisa membantu mereka masuk ke dalam dinding es penghalang itu adalah orang yang saat itu muncul dan berdiri di atas gagang salah satu pedang raksasa. Bisa merasakan kehadiranku, kau pasti sangat kuat ya. Pantas saja kau mampu menemukan tempat ini. Tapi maaf saja, tempat ini bukanlah area bermain yang bisa kalian datangi. Kata orang yang lagi berdiri di atas pedang. Dia adalah seorang pak tua yang masih sangat gagah, memegang sebuah tongkat emas. Rambut coklatnya pudar karena dimakan usia, serta dilengkapi dengan armor emas dan putih tulang. Loh, kayaknya kenal. Kayaknya kenal. Siapa ya? Wang Hao marah-marah mengungkapkan jika kedatangan mereka ke sini adalah demi membebaskan tanah yang hilang ini, bukan buat main-main. Makanya dia tidak akan tunduk kepada si pak tua yang minta mereka buat pergi. Dasar kau bocah sombong. Kau seakan-akan seperti orang yang mampu melakukan sesuatu yang bahkan kami saja tidak bisa melakukannya. Jangan bercanda nak, kata si pak tua yang akhirnya kelihatan full bodinya. Dan terlihat yang pak tua itu pegang taunya bukan tongkat emas teman-teman, melainkan kuas emas besar. Seketika melihatnya Ketua Ji dan Paman Xiao Chen terkejut bukan main. Mereka mengingat di masa lalu pernah ada sosok yang memiliki kuas besar sebagai senjatanya. Dan cuma ada satu orang saja yang kayak gitu di dunia. Ya, dia adalah Mu Yu, salah satu dari 5 pahlawan legendaris. Yan Huan bertanya-tanya, bagaimana mungkin 5 pahlawan besar itu kan telah ada semenjak 500 tahun yang lalu. Jadi gimana caranya mereka bisa masih hidup? Apakah itu merupakan musuh yang melakukan penyamaran seperti yang sempat terjadi di Dungeon Fallen Angel sebelumnya? Kata Shulu. Bagi Ketua Ji, entah itu Mu Yu asli atau palsu, cuma ada satu cara yang paling ampuh untuk bisa mengetahuinya, yakni berantem. Ketua Ji ngeluarin pedang dari sarungnya, siap buat nusuk lawan dari depan, bisa, dari belakang juga bisa. Sebelum akhirnya Yeo minta Ketua Ji buat tenang, Yeo akan menangani masalah ini. Apalagi Yeo punya sejarah dengan orang yang kini muncul di depan mereka. Ketua Ji sedikit terguncang pas Yeo bilang dia kenal sama salah satu pahlawan legendaris. Apakah Yeo ini juga orang tua yang udah hidup ratusan tahun di bumi? Ya, apapun itu, Ketua Ji cukup yakin kalau Yeo yang ngomong dia pasti nggak bakalan bohong. Terbang sendirian dan menghampiri Mu Yu di atas pedang, Yeo tanya kalau Pak Tua itu memang benar Mu Yu, apa dia masih kenal sama Bang MC? Bukannya jawab pertanyaan itu, Mu Yu malah mengibas senjatanya ke arah Yeo, menyuruhnya untuk segera menjauh dari sana. Mu Yu tak peduli siapa itu bocah muda di depannya, yang pasti kalau nggak pergi, ya mati. Kibasan kuas Mu Yu sepertinya memang jadi peringatan yang cukup keras, karena pas Yeo menghindari serangan tersebut, efek serangan yang terkena ke permukaan air meledak dengan cukup hebat. Petarung kuat bisa ikut meledak itu sih. Akan tetapi tentu saja Yeo nggak mau nyerah begitu saja. Dia kemudian mengaktifkan Ultimate Raja Qian, lalu berkata, padahal baru beberapa ratus tahun berlalu, tapi Mu Yu sudah melupakan orang yang tentu sangat berjasa besar di hidupnya. Yeo masih ingat kalau dulu sebelum berpisah, Mu Yu pernah bilang akan selalu mengingat Bang MC sepanjang hidupnya. Tapi sekarang apa?
Muyu hanya berkata bahwa dirinya sudah menjaga tempat ini selama ratusan tahun terakhir, berjuang selama ratusan tahun, sudah membuatnya melupakan banyak sekali hal yang terlewati di hidupnya. Dan kini terdapat satu hal yang selalu dirinya ingat, dan itu adalah tidak akan pernah membiarkan apapun keluar atau siapapun masuk dari luar ke dalam penghalang es. Mempersiapkan diri buat baku hantam, Muyu kali ini berdiri di atas bilah pedang raksasa, terbang ke arah Yeu dengan cepat, mencoba mendaratkan sebuah serangan jarak dekat. Pada saat itu Yeu yang menahan serangan Muyu berkata kalau komunikasi lewat baku hantam juga oke. Momen tersebut akan sekalian Bang MC gunakan buat nguji seberapa tangguhkah Muyu sebagai sosok pahlawan legendaris yang begitu terkenal. Ketika dua kekuatan besar itu saling berbenturan, langit cerah seketika berubah menjadi gelap. Awan kelabu yang berputar di atas perairan Antartika menurunkan badai petir yang begitu mengerikan. Laut juga ikut berguncang. Ombak besar tanpa arah mulai bermunculan. Pertarungan yang terjadi di antara kedua orang tersebut sudah menyebabkan alam menjadi kacau. Ngeri sih memang. Buat nenangin rekan-rekan Yeu yang agak parno, Pose berkata, "Nang-nang saja, selama ada di dalam kapal miliknya mereka bakalan tetap aman. Bencana alam semengerikan apapun itu nggak akan ngefek ke kapal amfibi yang materialnya pakai bahan dari luar bumi itu." Menyaksikan Muyu yang mampu melawan Hiu dengan seimbang, Pose sekarang tahu kalau pahlawan legendaris yang dilahirkan umat manusia memang patut diacungi konsolidasi. Maksudnya patut diacungi solidasi. Apa sih? Tapi kata Ketua Ji, kedua pihak sama sekali nggak seimbang sebab Hiu masih belum menggunakan seluruh kekuatannya. Dia cuma lagi nguji si pahlawan tua itu. Memang Hiu ini mesti di-nerf sih. Ketika senjata kedua petarung saling berbenturan, Hiu berkata, mungkin saat ini Muyu masih belum tahu kalau sekarang gangguan komunikasi dan krisis monster di bumi itu sudah teratasi, dan hanya benua terakhir ini sajalah yang masih belum terbebaskan. Ketika melepaskan serangan naga api besar kepada Yeu, Muyu menjawab jika apa yang baru saja Bang MC sebutkan hanyalah sebuah mimpi yang dirasa begitu bodoh. Prestasi besar seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kalaupun ada, maka orang-orang kuat yang bisa melakukannya terdapat di dalam penghalang dinding es ini, ungkapnya. Sambil membelah serangan naga api Muyu dengan gampang. Dan dari perkataan Muyu barusan, Yeu jadi tahu kalau di dalam tanah kejatuhan dewa terdapat pahlawan lain yang masih hidup dan masih bertahan sampai titik ini. Ya, apapun itu, dalam pertarungan yang kini sedang berlangsung, Muyu tidak merasakan adanya niatan jahat dari lawan tarungnya. Namun karena hal ini menyangkut dengan hidup dan mati seluruh umat manusia di bumi, dia tidak akan membiarkan kesalahan kecil terjadi dan tetap meminta kepada Yeu untuk pergi. Terlebih kalau Muyu terus-terusan gelut seperti ini, segel penghalang yang sedang ia pertahankan akan mengendur. Aku merasa sangat bangga, kau sudah bekerja keras untuk menjaga bumi dalam waktu yang sangat panjang. Aku benar-benar tidak salah karena sudah memilihmu menjadi suatu keputusan yang tepat bagiku untuk menyerahkan artefak Yuanchu kepadamu, kata Yeu. Hah? Menyerahkan artefak Yuanchu kepadaku? Wait. Di tengah pertarungan Muyu tiba-tiba terdiam, kepalanya mulai pusing. Sebelum akhirnya semua kenangan masa kecil saat-saat di mana dia pernah bersama dengan Yeu kembali muncul dalam benaknya. Walaupun kejadian pertemuan di antara dirinya dengan Yeu itu berlangsung tak lama, namun karena beberapa kalimat yang baru saja Yeu sebutkan, itu telah membangkitkan kembali memori lamanya. Pak tua yang sebelumnya terus menunjukkan wajah muram seketika berubah menjadi pria tua yang sangat ceria. Dia benar-benar gak nyangka, walaupun harus menghabiskan banyak sekali waktu yang terlewati, Yeu benar-benar menepati janjinya. Janji di mana mereka berdua akan kembali bertemu. Dan sejak saat itulah keduanya bisa ngobrol dengan benar. Yeu juga menceritakan kepada rekan-rekannya itu kalau sebelumnya Yeu sempat memasuki tanah berkabut dan melakukan perjalanan waktu ke masa awal kemunculan olisasi bumi, lalu memberikan artefak Yuanchu kuas ajaib kepada Muyu. Cerita yang hampir gak masuk akal itu dipercaya sama semua orang di sana, karena ya, memang Muyu sendiri juga mengakui kalau Yeu adalah pria berjasa besar yang dahulu sempat dia panggil kakak. Hal-hal yang tampaknya mustahil seringkali paling mendekati kebenaran. Muyu yang gak banyak tanya lihat Yeu yang masih sama seperti dulu dan gak tambah tua kayak dia. Itu karena Muyu sudah melihat banyak hal-hal yang aneh selama hidupnya, sama seperti apa yang terjadi di zona ketiga alias tanah kejatuhan dewa ini. Yeu mengungkapkan kalau sebelumnya dia telah berspekulasi bahwa ada semacam artefak super dimensi di zona Antartika ini, dan itulah penyebab dari terjadinya olisasi bumi. Mendengar penyampaian Hiu, Muyu merasa kalau kakak tak sedarahnya itu memang mantap.
bisa bikin kesimpulan yang sangat mendalam, padahal cuman punya info yang sangat sedikit. Akan tetapi pada kenyataannya kebenaran masih jauh dari kesimpulan sederhana yang dibuat oleh Yu. Muyu nampaknya mengetahui kebenaran di balik ini semua. Merasa penasaran, semua orang pun minta agar sang pahlawan legendaris itu menjelaskannya lebih lanjut. Tapi sayang sekali, kata Muyu, dia nggak bisa memberitahu tentang kebenaran yang mereka semua inginkan. Kebenaran itu cuma bisa diungkapkan oleh pribadi masing-masing. Ih, apa sih? Kata Wang Hao yang sama sekali nggak bisa mencerna kalimat membingungkan yang disampaikan oleh Muyu. Sebagai pria yang kurang pinter, Wang Hao minta orang tuanya, orang tua itu alias Muyu, buat jelasin pakai bahasa bayi sajalah. Sebenarnya bukan yang gak mau jelasin secara detail, hanya saja Muyu nggak bisa mengatakannya. Kenapa dia nggak bisa mengatakannya? Itu karena di tanah kejatuhan dewa, kebenaran tidaklah tetap, terus berubah-ubah setiap saat. Waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, orang yang berbeda, dan kondisi yang berbeda-beda pada akhirnya akan bersinggungan satu sama lain dengan kebenaran yang berbeda. Dan tidak ada satu cara pun untuk memecahkan kebuntuan ini. Iya, itulah alasan kenapa Muyu nggak bisa jelasin. Dia nggak tahu harus mulai dari mana. Mendengar kalimat yang disampaikan Muyu malah makin bikin Wang Hao pusing. Padahal patua itu jelasin pakai bahasa Mandarin, terus ditranslate Indo sama Mr. Worka. Tapi makna dari satu kalimat pun dia tidak mampu mencernanya. Bukan cuma Wang Hao, para ciwi-ciwi di sana juga belum tahu pasti tentang kalimat yang disampaikan sama Muyu. Sementara Yu mikir keras. Jadi simpelnya, menurut Yu, di dalam tempat itu nggak ada yang namanya kebenaran tunggal. Berbagai kemungkinan bisa terjadi. Artinya ada akhir yang baik dan ada akhir yang buruk, dan ada akhir yang bercabang, dan lain-lain. Yu bertanya, mungkinkah karena artefak superdimensi itu, aliran waktu dan ruang di area ini jadi terganggu, sehingga mengakibatkan perbedaan alur waktu, cabang sejarah, serta membentuk akhir yang benar dan akhir yang salah. Setelah Yu bisa kembali ketemu sama Muyu, dan setelah si pahlawan legendaris itu mendengar pemikiran Yu yang begitu absolut, dia mulai mempertanyakan sebenarnya hal-hal apa saja yang sudah Yu lalui sampai saat ini. Hal yang bikin dia punya pandangan jauh melebihi manusia. Muyu juga mengungkapkan keinginannya untuk bisa melakukan petualangan bersama dengan Bang MC guys. Dia sangat ingin berpetualang sama Yu, tapi tampaknya keterbatasan akan umur manusia yang pendek menjadi penghalang baginya. Muyu merasa dirinya sudah terlalu tua. Melihat pantulan wajahnya di air saja terlihat begitu jelas ada banyak keriput dan lekukan di wajah. Dia sudah tidak seprima dulu, beda sama Yu yang masih seperti dulu. Seraya memegang pundak Muyu, pada saat itu Yu memberikan sedikit kata-kata penyemangat. Katanya nggak apa-apa kok tua. Selama Muyu masih hidup, masih ada banyak kesempatan bagi mereka untuk bisa berpetualang bersama-sama. Di lain hal, Yu begitu memuji penghalang segel es yang menyelimuti zona Antartika yang mencegah seseorang untuk bisa keluar masuk di hadapan mereka. Asumsi Yu sih pasti segel itu tidak dibuat oleh satu orang saja. Mungkinkah Muyu membuat penghalang es bersama dengan kelima pahlawan legendaris lainnya? Dengan wajah agak lesu, mengalihkan pandangan ke arah langit, Muyu membenarkan bahwa penghalang es tersebut dibangun oleh kelima pahlawan legendaris termasuk dengan dirinya, mengharuskan mereka untuk mempertaruhkan nyawa selama proses pembuatannya. Muyu yakin kalau bumi pasti bakalan hancur dari dulu jika saja penghalang es tersebut tidak ada. Dan sebentar kita akan dibawa flashback jauh ke 500 tahun yang lalu. Jadi 500 tahun yang lalu tiba-tiba saja terjadi sebuah keanehan, di mana Antartika yang disebut sebagai zona ketiga yang diselimuti oleh kabut, dari dalamnya muncul fluktuasi energi yang sangat kuat. Mendapati hal itu, pada akhirnya kelima pahlawan memilih untuk segera bergegas pergi ke sana, membawa pasukan ke sana untuk melakukan investigasi. Tapi tepat ketika tiba di zona ketiga, mereka malah mendapatkan sambutan dari sekelompok Great Monster. Makhluk-makhluk yang memiliki ukuran sungguh terlalu itu tiba-tiba muncul dari dalam kabut, lalu mengobrak-abrik pasukan yang dibawa oleh kelima pahlawan. Serangan dadakan yang begitu heboh itu seketika membuat armada yang dibawa oleh para pahlawan habis tak tersisa, kecuali kelima pahlawan yang masih bisa bertahan. Iya, sama sekali tidak ada waktu bagi para pahlawan buat nyelamatin kru mereka, karena mereka saja dibuat kerepotan sama serangan musuh yang tak terbendung. Dari situlah kelima pahlawan menjadi sadar apabila mereka tidak boleh sampai membiarkan para Great Monster itu melewati garis pertahanan manusia dan menyebar ke seluruh dataran tempat tinggal manusia. Setelah melalui pertarungan yang cukup panjang dan saling bekerja sama, kelima pahlawan mulai bisa beradaptasi dalam pertarungan menghadapi Great Monster. Situasinya perlahan menjadi semakin stabil. Mereka yakin bisa menahan para makhluk super itu agar tidak sampai menginvasi dataran manusia. Akan tetapi, pada saat itulah mulai terasa energi yang lebih mengerikan yang berasal dari dalam kabut.
Energi yang membuat para Great Monster mulai terpengaruh dan berubah menjadi gila. Mungkin inilah alasan terbesar kenapa Great Monster menunjukkan batang hidungnya di bumi. Segera setelah itu, Muyu langsung bisa menyadari dari energi mengerikan yang terlepas dari dalam kabut bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh kelima pahlawan. Dan bagaimanapun caranya mereka tidak boleh membiarkan sampai entitas itu keluar. Maka dari itulah tanpa perlu pikir panjang, Muyu menggunakan teknik penyegelan terkuat yang dia miliki, Ultimate Skill Arai Segel Suci. Dengan menggunakan artefak kuasnya, Muyu mulai menggambar pedang-pedang raksasa di udara di atas langit zona Antartika. Teknik ini merupakan metode terakhir yang dirancang berdasarkan teknik untuk menyegel si dewa kuno keabadian yang sebelumnya pernah Muyu segel sama pahlawan Chaos. Pedang-pedang raksasa itu kemudian jatuh dari udara dengan kecepatan tinggi, tertanam satu persatu di dalam tubuh para Great Monster. Karena punya skala yang sangat luas untuk menggunakan teknik penyegelan tersebut, Muyu mendapatkan dukungan dari pahlawan lainnya. Dan demi memastikan keutuhan segel, mereka berlima mengerahkan kekuatan terbaik, bertahan sampai saat-saat terakhir, saat-saat di mana segel menutupi seluruh area zona ketiga, termasuk dengan kelima pahlawan yang juga ikut terkurung di dalam segel tersebut. Dan ya, pada akhirnya mereka pun berhasil. Zona ketiga Antartika bisa tertutupi oleh segel. Mereka juga bekerja keras membangun dinding kokoh di sekitarnya, yang setelah tahun menahun itu mulai ditutupi sama salju, dan kini itu dikenal sebagai segel penghalang dinding es. Setelah Yeo mengetahui cara bagaimana segel penghalang itu terbentuk, Yeo penasaran. Kata Muyu, sebelumnya kelima pahlawan itu ikut tersegel di dalam penghalangnya. Terus kalau gitu gimana cara Chaos bisa kembali ke zona timur? Mendengar Yeo pernah ketemu langsung sama Chaos, Muyu cukup terkejut. Jadi Chaos yang kita tahu dan pasti kalian lupa, dia itu menguasai kekuatan dewa kuno keabadian. Dia memilih untuk bundir di saat-saat ketika terakhir penyegelan dinding es ini. Kemudian secara otomatis jiwanya langsung kembali ke dalam klon cadangan yang Chaos siapkan di zona timur. Kalau Chaos masih hidup, Muyu tanya bagaimana keadaan rekannya itu sekarang. Yeo kemudian jelasin kalau pikiran Chaos itu sudah dirusak sama dewa kuno keabadian, membuatnya berusaha untuk mendatangkan kehancuran pada dunia. Jadi ya mau gak mau tuh orang langsung King Yeo sikat. Muyu gak pernah ngira kalau rekan pahlawannya itu malah mau kayak di tangan Bang MC. Tapi ya biarkanlah, toh itu cuma rekan masa lalunya sebagai pahlawan. Apalagi gak ada ikatan juga yang lebih mendalam di antara Muyu sama Chaos. Kembali ke segel, Muyu menjelaskan hampir mustahil bagi seseorang untuk bisa menghancurkan segel di hadapan mereka, sekalipun kelima pahlawan menyatukan kekuatan. Tapi karena ini adalah permintaan Yeo, maka Muyu akan melakukan yang terbaik untuk bisa memenuhinya. Bila melihat wajah Muyu yang berubah jadi rada mellow, Yeo ngerasa ada sesuatu yang bakalan dikorbanin sama nih orang. Bersamaan dengan kuas ajaib yang memancarkan sinar emas, Muyu selanjutnya akan memberikan bantuan membuka lubang celah pada segel dinding tersebut. Dan karena celah itu tak akan bertahan lama, kembali tertutup setelah terbuka, Muyu minta Yeo dan kawan-kawan buat langsung masuk begitu celahnya muncul. Aliran cahaya kebiruan pun muncul ketika Muyu mulai mengayunkan kuasnya. Goresan kuas adalah kesalahan. Noda tinta adalah jalan, menggambar dunia sebagai penjara, menenun matahari dan bulan sebagai kunci. Dan sekarang Muyu mengetuk pintu dengan jiwanya yang tersisa, membakar pikiran yang sudah hidup selama ratusan tahun sebagai ganti untuk melindungi umat manusia. Setelah Muyu komat kamit, tak berselang lama terjadi guncangan pada dinding es menyebabkan runtuhan yang cukup besar yang bisa dilalui sebagai jalan masuk. Celah benar-benar bisa diciptakan sama Muyu. Sambil terus mempertahankan celah yang terbentuk, Muyu minta Yeo dan kawan-kawan buat cepat bergegas untuk masuk ke sana. Kalau gue pergi, terus gimana sama lo? Kata Yeo yang sadar jika Muyu yang sedang mempertahankan celah nampak tidak baik-baik saja. Sebagai bro lama, Yeo tentu saja nggak mau ninggalin Muyu sendirian lagi di sana. Sayangnya Muyu yang nahan celah nggak bisa ikut masuk. Nanti langsung ketutup lagi segelnya. Melemparkan senyumnya, Muyu minta Yeo buat selesain apa yang harus diselesaikan. Dia cukup yakin permasalahan yang gak bisa dituntasin sama 5 pahlawan pasti bisa Yeo selesain. Karena ada alasan dibalik Muyu yang memilih tetap tinggal. Pada akhirnya Yeo pun mau tak mau harus bergerak. Kapal amfibi Poseidon dengan kecepatan tinggi melaju ke arah celah sambil melakukan manuver untuk menghindari reruntuhan dinding es yang berjatuhan. Dan ketika posisi kapal berada di depan celah, sebelum masuk ke dalamnya, Yeo yang gak mau ninggalin Muyu inisiatif buat melepaskan rantai emas, mencoba untuk menarik tubuh si pahlawan legenda itu. Tapi sangat aneh ketika melihat rantai tersebut menembus tubuh Muyu yang terlihat berubah seperti hantu, jadi transparan. Sebelum akhirnya dia menjelaskan kalau dia sedari awal memang gak bisa ikut sama Yeo, entah itu masuk ke dalam penghalang ataupun berpetualang. Karena tubuhnya yang sekarang hanyalah sekedar tiruan yang digambar ratusan tahun lalu sama Muyu yang asli.
Dia diciptakan untuk melindungi segel dari luar, dan sekarang karena tubuh klon tersebut sudah menggunakan kekuatannya, maka Muyu akan segera menghilang. Menyadari jika tubuh Muyu cuma sekedar sisa jiwa klonnya saja, teman-teman Yeo pada kaget. Bisa-bisanya hal seperti itu diciptakan. Terus, kalau cuman klon, di mana Muyu yang asli? Tubuh klon yang mulai menguap itu menjelaskan jika tubuh asli Muyu terpenjara jauh di dalam zona ketiga. Dan karena sudah 500 tahun berlalu, kemungkinan tubuh aslinya mungkin sudah berubah menjadi tulang-tulang yang kering. Maka dari itulah setelah masuk ke dalam, kalau Yeo berhasil menemukan tubuh aslinya, Muyu minta agar Yeo mengambilnya dan menguburkan tulang-tulangnya di tempat yang hangat, jauh dari tanah yang dingin di tempat ini. Oh my god, ternyata ini kebenarannya. Meskipun hanya sesaat, tapi bisa kembali bertemu dengan Hiu membuat Muyu bisa pergi tanpa rasa penyesalan di hatinya. Setelah tubuh Muyu kecil diperlihatkan dan mengucapkan perpisahan buat Hiu, dia kemudian berubah jadi partikel cahaya sebelum akhirnya benar-benar menghilang dari pandangan. Melihat Hiu yang cuma terdiam, menunjukkan tatapan kosong sambil menundukkan kepalanya, Yin Huan dan Shulu yakin kalau Bang MC pasti sedang tidak baik-baik saja dan tengah memproses kejadian cepat bikin dada sesak yang baru saja terjadi. Setelah berdiam diri sesaat, bahkan tak mengucapkan salam perpisahan buat Muyu kecil, Yu kembali mengangkat kepalanya, berkata jika momen ini bukanlah perpisahan. Hidup dan mati Muyu menurutnya masih belum bisa dipastikan. Selama masih ada secercah harapan, Yu janji pasti akan membawa Muyu kembali. Kenangan lama mengungkap masa lalu yang tragis. Sang pahlawan mengakhirinya dengan salam perpisahan yang tak terbalaskan. Namun, akankah harapan yang disemogakan itu bisa terkabulkan? Setelah memasuki celah yang diciptakan oleh sang pahlawan, Hiu dan teman-teman kali ini tengah berada di antara dataran bersalju. Yang bisa mereka lihat di sana hanyalah padang salju luas serta dihiasi banyak pegunungan es. Setelah masuk beberapa saat ke sana, mereka mulai kehilangan arah dan tujuan. Tempat yang Wang Hao kata-katain sebagai tempat terkutuk itu sangat membingungkan. Mulai dari kompas sampai detektor, sama sekali nggak ada alat modern yang bisa berguna sebagai pemandu jalan. Terus, kalau udah gini gimana cara mereka bisa mencapai tujuan? Memejamkan kedua matanya, Hiu mengaktifkan mata kebenaran yang biasanya Hiu pakai buat metain suatu tempat. Dan hasilnya sama saja, mata yang bisa melihat suatu wilayah yang sangat luas itu nyatanya sama sekali tidak berfungsi. Hiu yakin pasti ada beberapa batasan khusus yang diterapkan di tempat ini, sama seperti dataran berkabut lain yang biasanya emang gak normal. Antartika itu wilayah yang sangat luas, tanpa memiliki alat penunjuk jalan. Masalahnya sekarang gimana cara untuk bisa menemukan artefak superdimensi yang sebelumnya sempat Hiu singgung? Di saat yang lain mengalami kebuntuan, si cewek es, Shulu, maju ke depan berkata jika gilirannya akhirnya tiba juga. Dia memiliki cara yang bagus buat nanganin masalah yang mereka hadapi. Shulu memulai dengan mengumpulkan energi angin dan salju yang bergerak mengelilingi tubuhnya. Mengangkat satu tangannya dan kemudian mensummon sebuah pedang yang memiliki ego. Pedang itu namanya Frost. Shulu kemudian meminta pedang tersebut untuk berperan sebagai pembelah kabut di sepanjang jalan dan menunjukkan arah yang benar kepada mereka. Setelah mengerti, si pedang pun manggut-manggut. Dia bersedia berperan sebagai guide. Wang Hao kaget melihat Shulu yang punya keterampilan aneh tapi sangat berguna. Di medan salju, Shulu akan banyak berguna. Salah satu kemampuan yang baru saja dia tunjukkan disebut sebagai resonansi angin dan salju, di mana dirinya menggunakan es dan embun beku sebagai media untuk merasakan sumber energi di atmosfer Antartika. Dan setelah itu, Frost lah yang membawa mereka ke lokasi energi asing di sekitar sana. Ketua Ji yang agak-agak ragu tanya apakah benar yang dirasakan oleh si pedang itu merupakan kekuatan yang berasal dari artefak superdimensi. Gimana kalau salah? Menepuk pundak Ketua Ji. Dari belakang, Hiu kasih tahu dia kalau sekarang bukanlah waktu buat ragu-ragu. Setidaknya cara Shulu lebih baik daripada mereka harus berkeliaran di sana tanpa punya petunjuk apapun. Karena medan bersalju adalah keahlian Shulu, maka Yeo akan menyerahkan tanggung jawab untuk menjelajahi arah jalan kepadanya. Oke aja sih, tapi Shulu nggak jamin kalau kekuatan yang baru saja dia rasakan itu berasal dari apa yang benar-benar sedang mereka tuju. Lokasi disembunyikannya artefak superdimensi. Dari ruang penyimpanan, Hiu keluarin kendaraan jet ski es biar ngejalan kaki terus dan biar cepat sampai lokasi tujuan. Hiu nyuruh semuanya buat naik kendaraan masing-masing dan langsung Lego. Hiu dan teman-teman pun bergerak mengikuti si pedang yang terbang di depan mereka sebagai penunjuk jalan.
Beberapa jam kemudian, Wang Hao mengeluh gara-gara mereka udah lama nyetir berjam-jam, tapi mereka sama sekali belum menemukan apapun. Dia mulai bertanya-tanya apa jalan yang ditunjukin sama pedang Frost itu benar. Kata Yin Huan, karena keputusan sudah dibuat, maka yang perlu mereka lakukan hanyalah mengikutinya saja. Kalau Wang Hao punya ide lain sih, boleh aja kasih masukan. Ya tentu saja otak-otak ini nggak punya ide. Penjelajahan tanpa arah seperti ini sangat beda sama misi di dalam dungeon yang biasanya dikasih penjelasan dulu sebelum mulai. Pas lagi ngobrol-ngobrol, dari balik bukit terdengar suara keras dari senjata api. Boom! Menarik perhatian Yeo dan kawan-kawan yang tanpa babi ibu langsung meluncur ke arah di mana suara ledakan terdengar. Beralih ke TKP, kita akan diperlihatkan dengan sekelompok orang yang lagi gelut lawan monster giant es yang punya kulit tebal, bikin susah buat ditembusnya. Dan tentu saja asal ledakan sebelumnya berasal dari senjata yang pada dibawa sama kelompok ini. Di tengah pertarungan, seorang cewek tukang sniper kena serangan tentakel, bikin snipernya lepas dari genggaman. Cewek itu juga langsung saja ditangkap sama giant es. Pakai tentakelnya, bikin teman-teman si cewek mulai pada khawatir. Tentakel lagi. Nih autor seneng banget ya sama tentakel. Dan sebelum tentakel itu masuk lebih jauh, dari arah lain melesat serangan yang membuat tentakel melilit di tubuh si cewek terpotong, membuatnya terbebaskan. Pas situasi sudah aman, barulah Wang Hao, Xiao Chen sama Ji Wang Chuan melepaskan serangan kepada giant es dengan menggunakan serangan terbaik mereka. Coba untuk menembus tubuh luar musuh yang sangat keras. Gak usah lama-lama lah, pertarungan itu langsung diakhiri sama Yeo yang menjentikkan jarinya, membakar si giant sampai dia benar-benar tumbang. Sekelompok orang yang sebelumnya melawan si giant dan dibuat kesusahan langsung terpesona sama tim Yeo yang bisa menuntaskan lawan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi BTW, di mana si cewek yang kena raba tentakel giant es tadi? Taunya dia sudah diamanin sama Shulu toh. Shulu menangkap cewek itu pas jatuh dari udara di tengah pertarungan sebelumnya. Patua dari kelompok itu terima kasih sama Yeo dan teman-teman. Kalau bukan karena mereka, si Patua yakin dia dan rekan-rekannya akan berada dalam masalah yang besar. Si cewek yang kena tentakel malah teriak, bikin temennya heran. Ngapain dia teriak-teriak? Nganu mas. Oh, ternyata dia teriak tuh gara-gara level Yeo dan teman-temannya guys. Teman-teman Yeo levelnya ratusan bro, sangat tinggi di mata kelompok tersebut. Kalau Yeo sih cuma 50 ya, tapi jangan salah, level itu cuma angka. Si cewek menyebutkan kalau level ratusan itu udah setingkat sama seorang marshal. Ini pertama kalinya bagi si cewek bisa melihat orang dengan level setinggi itu. Apa itu tingkat marshal? Tanya Yu. Jadi tingkat marshal itu di sana merupakan alam puncak yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang saja. Di antara para pemimpin zona keamanan utama, ada dari mereka yang udah sampai di tingkat marshal. Si cewek merasa bingung, bagaimana mungkin bisa Yu nggak tahu sama hal umum semacam itu. Bila melihat dari sekelompok orang tersebut yang paling tinggi kaptennya cuma level 95 aja, Wang Hao bingung kenapa orang-orang itu levelnya nggak tinggi-tinggi betul. Entahlah, mungkin karena ada semacam kesenjangan distorsi ruang dan waktu, kata Yu. Kapten Wang, si Patua, kemudian merobek bagian perut giant es yang sudah mokai sebelum kemudian mengambil sebuah core dari dalamnya yang terlihat seperti bongkahan es. Sekali lagi Kapten Wang mengucapkan terima kasih karena Yu dan teman-teman sudah menyelamatkan kelompoknya. Bila melihat dari reaksinya, Patua ini yakin Yeo dan teman-teman punya banyak pertanyaan yang mau mereka tanyakan. Maka dari itulah untuk melanjutkan obrolan mereka akan pulang dulu ke markas dan berbincang di sana. Di sebuah kawasan gunung es terdapat sebuah pintu masuk, dan ketika masuk ke dalamnya Yeo yakin kalau tempat itu sudah ada sejak lama. Bisa-bisanya ada ruangan yang cukup luas terbuka di bawah pegunungan bersalju seperti itu. Tak lama kemudian mereka dihadapkan dengan sebuah gerbang logam yang menjadi jalan masuk ke dalam markas. Tempat ini adalah pos terdepan ketiga dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai pasukan ekspedisi Antartika. Pasukan ekspedisi Antartika? Sebenarnya apa yang disembunyikan oleh para petualang yang tampak B aja ini? Untuk mengetahuinya, tunggu saja kelanjutannya.